warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma faqad qala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dahum wa ana Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Wa kama sallallahu alaihi wasallam bani kana ma'i bil jannah. Wa qala al-imam sayyidina Ja'far al-Badri wa arda'athu ummuhu ayyaman thumma arda'athu Suwayyatul Aslam alladhi faraha Abu Lahab bin Assalamu bikum surah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim. Nahnu ala dzalika minas syahidin. Yang mulia para alim ulama, guru agama yang sama-sama kita, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus panitia penyelenggara dan para pembawa, terutama khusus namanya itu adalah Hayatul Barawai Ihya Nufus Barawai yang telah menyemarakan pada acara, dan kelihatannya ada 4 yaitu Maulid Al-Hadsi tadinya untuk daerah Tiga Sawang pada hari ini. Mudah-mudahan kita sebarata berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan karunia rahmatnya jualan sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di Langgar Al-Huda Sawang ini dalam rangkaian ikut serta memeriahkan dan memuliakan serta membesarkan bulan yang merupakan bulan lahirnya, hijrahnya, serta wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang adalah beliau diberikan julukan pembawa rahmat dan penyelamat umat. Maka patutlah kita banggakan dan kita syukuri. Jadi momen kita ini pada khususnya tiada ada lain kecuali kesyukuran. Maka apabila kita syukuri Rasul sampai kepada dia, janji Allah Ta'ala lain syakartu lazidannakum. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Allah Ta'ala tambah-tambah akan umur kita, Allah Ta'ala tambah-tambah akan kesehatan kita, dan Allah Ta'ala tambah-tambah akan rezeki kita, dan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu berfirman dalam Al-Quran di juz yang ketiga, tilkar rusulu maka yang demikian itu Rasul kami jatuhan. Berapa banyaknya jumlah Rasul Allah Ta'ala adalah 13 orang Rasul. Wajib 25 orang Rasul. Ada Nabi sangat banyak. Di dalam Malaysia itu menerangkan empat kali, boleh dikira dulu
Jadi dia dulu 124.000 orang nabi. Di Bani Israel. Dia dan nabinya Immanuel itu adalah yang kita Tuhan. Makanya isma doa permintaan yang dikabulkan Allah. Israel. Jadi il terus tuh. Makanya pada nama materinya Imam Amin Jemail yo. Jadi il dari Allah ada. Lalu kita umat Nabi Muhammad ini ada lagi Nabi, ibah Nabi Muhammad itu. Rasulullah itu kan bersabda, Ulah Nabi Yufi Ulah Palnya itu dan ditambah bersama ulama untuk Nabi itu pewaris pada nabi-nabi dan itu lagi. Nah, ketiga maka diambil Muhammadun Abad kini Rasulullah wahai Nabi penutup sudah ada. Jadi dari Kemanak itu kan 1950 tuh sampai 2009 570. Nah, kayaknya di Amori itu udah baru dapat 500 nama aku jadi nabi. Kenapa aku jadi nabi? Itu tuh nabi. Isi nabi itu. Dalam kitab Zawahir itu kan diterangkan Allah rakallah. Dan itu kata lagi usahain dan bilang paham. Walaupun sedikit pertama dari nyata di dunia ini sekolah nabi lebih baik kira banyak orang sekolah jadi nabi ini. ILC, IMA, atas itu ada lagi ya. Nah, jadi salah kata kawan. Cuma kita lihat di TV di mana tuh nambuan bong terus ya. Lo terus ya mau lalu jadi Allah Taala di situ minhum man kalam Allah, maka di antara Rasul kami itu ada yang diberikan kita kalam Tuhan. Siapa? Nabi Musa. Karena Nabi waktu di bukit duduk wa kallamallahu Musa taklima. Kata Allah Taala Nabi Musa akan sempurna kalam, sempurna pembicaraan. Walaupun dari ada puji Allah Taala Rasul kami itu nak kami tinggikan walaupun terakhir itu sedunia, tapi tinggi derajat ditinggikan oleh Allah Taala. Ada 3 kategori yang ditinggikan oleh Allah Taala. Pertama apa? Melalui hadis kursi. Apabila disebut namaku, ya Tuhan harus sebut nama kekasihku. Makanya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah seluruh dunia. Dan bila ditulis di samping ada apa menghinakan kalau tak bisa ada Allah tidak ada atau Musa itu di mana menara di mana semua tidak ada Muhammad maka itu ada Allah yaitu kedua-duanya. Nah, jadi ya Tuhan siapa menyebut aku harus sebut nama kekasihku. Yang kedua dengan melalui yaitu adalah azan. Jadi di mana aja masjid, musala, langgar dia sampai waktu maghrib tetap itulah azan dilakukan. Walaupun di samping-samping masjid itu adalah bukan di bahasa kita apa Pegunungan Merapi kan ada langgar walaupun sebelahnya itu bukan Dayak tetap sembahyang dan ini ada hamuk juga.
di mana kabinus Inggris di mana tuh? Karena dia Tuhan warapakna lah kan, gitu lah. Kami tinggikan untuk menyebut nama Engkau Muhammad di muka bumi ini. Satu yang terlalu nyari dia kadang bahwa itu ini urusan Allah Taala. Dia nang dua tuh dipikir dengan Allah semua itu. Belanda zaman apa aja ada kalau satu jauh pengaruhnya kalau diatur. Nah, ini mudah urusannya Allah Taala. Nah, nanggadinya dengan melalui berselawat. Inna wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina sallu 'alaihi. Itulah imam berjanji berkata, al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bermula surga dan nikmat-nikmat surga, maka Allah telah perintahkan kepada hanya mengucap salawat dan salam kepada nabinya. Yang sampai ke Banjarni, ulun ketahui itu ada Pancasila. Artinya catatan yang dibaca kitab mulut Nabi dan di antaranya yang pertama itu adalah burdah. Kemudian yaitu adalah kemudian yang ketiga Ahzab dan yang keempat berjanji dan yang kelima Surahul Anam. Kemudian yang ketujuh namanya yaitu adalah Al-Habsyi. Tadi kan mulut Ahzab. Ini nanti kita baca-baca di Banjar semua ada. Cuma antara yang paling tua itu siapa? Yaitu adalah Abu Abdullah Muhammad bin kemudian bin Hasan bin Ali, ya, yaitu adalah Al-Busairi. Jadi digelar Imam Busairi. Di kampung karena nama manusia. Al-Sidin asli yaitu adalah Salihuddin. Tahun berapa? Hari tahun 608 Hijriah. 608 1400 hampir 902 tahun memproses. Lalu tertua di antara 608 Hijriah. Beliau yaitu adalah menimpa sakit panas atau garing panas dan sampai darah tinggi ke stroke. Ketika kita hendak menulis itu adalah sirah perjalanan Nabi salawat dengan melalui syair. Beliau tulis yaitu adalah di tepi laut daerah Alexandria, namanya itu Ahad. Itu di mana? Itu burdah ada di Mesir. Sampai bait yang ke-34 maka muncul dari permukaan dan datang dari esok yang akan meneruskan. Karena malaikat sangat sibuk mencetak kebaikan keselamatan 69 catat nada itu. Maka diteruskanlah sampai 163 bait. Jadi 163 bait. Malam harinya datanglah Rasulullah maka menyelindangi lawan Rasulullah dari burdah. Lalu namanya selindan, ini namanya burdah. Dulu mantap. Hari ini selindan maka sudah sembuh dari hampir dari panas karena maknanya pada kembali kepada yang lain di tanah disimpanlah oleh raja dari sempat datang itu adalah keluarga itu adalah selindang itu burdah maka tidak ada di sini burdah ada juga ada itu ada catatannya minta ke kulit salah datang menjadi bayar sang iman abada lalu habis kita hai ada di dalam burdah hari bacaan bukan karena 3 hari sudah buka maka 10 pada hasil bulan besar. Dulu kalau di Balagai ada kemarau tidak turun malamnya bakal baca burdah. Demikian juga di Sekongkol baca burdah kan pada penyakit pun akan hilang. Separuh barang atau semuanya dihilangkan oleh Allah. Itu khasiat. Dia itu adalah wafat
dalam catatan hari Kamis di Muharram tahun 698 Hijriah. Berapa umur beliau? 82 tahun. Makamkanlah di suatu bendungan adalah nama kampung. Itulah maka jadi Imam Syafi'i. Nah, kedua itu adalah yang bernama Habib Abdurrahman bin Ali Adibani bin Umar bin Husin bin Ali bin Abdullah kemudian bin Muhammad. Itu Az-Zabidi atau As-Saibani. Zabid nama benua yang pernah didoakan oleh Rasulullah. 3 kali Nabi mendoakan, ya Allah berikan berkah dan berikan karamah kepada ahlu Zabid. Karena di Zabid itu ada ulama Allah Ta'ala ahlul hadis di zaman Nabi yang bernama Abi Musa al-Asy'ari. Beliau dilahirkan yaitu adalah 1 Muharram tahun dalam catatan 866 Hijriah, 200 tahun lebih sedikit daripada yaitu adalah Burdah. Jadi 200 tahun lebih nanti. Zabid nama benua sekarang namanya Yaman Utara. Jadi daerah Yaman sana. Beliau 9 tahun sudah hafal Al-Quran dan 15 tahun beliau hafal hadis 4.000 hadis. Dan beliau muhadisin ahlu hadis di abad yang ke-8. Jadi kurun yang ke-8 ahli hadis beliau. Setahun pada kurang membaca Bukhari dengan murid-murid cilik 4 kali hafal. Tambah setahun menjadi 5. Jadi muhadisin ahlu hadis. Jadi kalau menantang riba itu 1.000 aja hafal hadis, ketinggalan cerita itu. Orangnya muhadisin di antaranya. Dan panjang umur, kadang mengalir, sehat badan dan kuat tegar kenapa? Kenapa maka panjang umur? Coba lihat catatan. Idin wafat yaitu adalah hari Jumat 26 Rajab tahun 998. Berapa umur? 124 tahun. Ada sini. Tidak disalam ya umur 1 tahun. Ya, ingatan kuat kadang mengalir. Jangan ini berapa itu ada lalihan, ada lupa orangnya. Jadi bila anak sehat dan kuat ingatan, maka seperti imam, yaitu adalah imam, yaitu adalah Imam Abdurrahman bin Ali Adibani itu. Di antaranya apa amalan sini maka kuat ingatan dan sehat badan dan tidak ada pengalih, tidak ada lupa. Bahkan menghilangkan penyakit pakain. Apa itu pak? Biasanya ada. Ini ada kemana nih? Anak kakak. Ke pasar, ya tahu semangat pasar gitu. Banyak Fatihah gitu. Karena paling banyak Sidin memberikan amalan itulah Fatihah. Jadi bila tamu datang ke rumah Sidin makan, boleh kalau kerja apa? Baca Fatihah. Siapa aja yang datang bro. Jadi banyak mengamalkan ulah Fatihah. Dan demikian juga menghilangkan waswis. Ada orang yang sembahyang kan? Usali Allah. Udahlah pun yang melihatin tuh Allah pada ini banyak baca Fatihah. Imam Ja'far Shadiq cicit Rasulullah menganjurkan baca Fatihah sehari jam kurang pada 100 kali supaya jangan lupa dan jangan lali kaitan dengan Tuhan dan sehat badan. Cuma di sini aturan imbah selesai subuh 30 kali Fatihah. Habis selesai zuhur 25 kali Fatihah. Habis selesai asar 20 kali Fatihah. Dan habis itu adalah juga pulang maghrib 15 kali Fatihah. Dan habis selesai Isya 10 kali, jumlahnya 100. Amalkan. Paling akhir itu ijazahnya dari Al-Alim Al-Alamah Mujadid Darussalam yang bernama Kiai Kasful Anwar bin Ismail Martapura yang ada. Rupanya hari itu melirik Darussalam banyak kata-kata hafalan. Nah, suruh Mujadid baca itu sekali Fatihah itu. Dan berapa ini umur? 124 tahun. Kemudian ampun kita dan kita baca di banyak berjanji. Kita tidak tahu berjanji. Kemudian sebenarnya berikan tangan berjanji. Dan sini dia itu adalah Sayyid bin Ja'far. Bin itu adalah Sayyid Hasan. Bin Sayyid Umar. Kemudian bin Sayyid Abdullah. Kemudian bin Sayyid Husin al-Berjanji. Itu nama pas perang dunia pertama pada ketiga yaitu adalah di Irak sana. Jadi paling diketahui oleh Idris itu adalah al-Berjanji. Beliau dilahirkan Sawal tahun 126 Hijriah di kota yang bernama Al-Madinah Al-Munawwarah di Madinah terdapat kurang menjadi. Jadi 126 Hijriah. Beliau dilahirkan di kota Madinah.
Belum 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran, dan beliau dibesarkan di Madinah, jadi imam masjid Madinah, dan jadi khatib masjid Madinah, dan guru besar Madinah, dan jadi hadis Makkah Madinah. Di masa beliau wafat itu adalah hari Selasa, bertepatan yaitu adalah 4 Jumadil awal, yaitu tahun 1177 Hijriah. Berapa umur beliau? Hanya 49 tahun. Dan dimakamkanlah di suatu kuburan di muka Masjid Nabawi Madinah, namanya Baqi. Jadi kadang mustahil beliau menceritakan akan Rasulullah itu secara detail. Kenapa? Karena lantaran yaitu adalah zuriat Rasulullah dan hidup berdiam di kampungnya Rasulullah. Itu yang kita baca berjadi ada Tuhan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah Al-Habsyi. Ali bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi, beliau dilahirkan di kota yang bernama Kasab. Jadi Kasab itu nama kampung. Kemudian itu kabupatennya Karib dan provinsinya Hadramaut. Beliau dilahirkan, kita lihat hari Arba, yaitu adalah 4 Syawal tahun 1259 Hijriah. 200 tahun sebelum berjanji. Jadi kurang lebih 200 tahun lebih dahulu Imam adalah sangat wantar dan dan beliau wafat hari Minggu, kan hari Minggu. Apabila sebulan ini kita bertepatan tahun 133 Hijriah, 1333 Hijriah, dan di rumah beliau dalam maut sana kurang lebih yaitu adalah 83 tahun. Anda jadi profil berhenti ke siapa yang kita baca rajin di rumahnya, ada Burda, ada itu adalah Habsyi, kemudian ada berjanji, ada wa ardahat ummuhu kan summa betul aslamnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya imam berjanji menyusui setelah lahir itu Mamasidin Aminah kurang lebih 3 hari. Yaumun sehari, yaumani 2 hari, ayam 3 hari. Siapa yang kedua menyusui? Aslamiyah. Pada suatu Islam oleh Abu, jadi budak oleh Abu Lahab. Sebelum Rasulullah lahir itu Makkah di dunia hanya kabilah, bilang Raja Romawi, Raja Parsi, kemudian Raja Najasyi. Makkah hanya kabilah bangsa Quraisy. Kenapa? Karena zaman Nabi itu Makkah ada adik dari istri, saudara manusia itu berada semua itu. Dalilnya apa? Bapak-bapaknya itu berkata pesan ke Yaman, ke Baghdad, 60 pulang ke Makkah. Ibu-ibunya tuh apa? Pekerja tidak ada lain, menunggu pasien kalau ada orang minta susu ya kan. Jadi bila pagi-pagi ini di samping Ka'bah berdiri di Makkah menunggu orang minta mau menyusu anak. Jadi kasarnya luar biasa. Tanya mana Nabi lupa tambah ini kira itu usaha. Lihat Rasulullah pun serba dibawa ke situ kan, itu detailnya. Pikir Abu Lahab, karena Abu Lahab ini kan terpanggil ketika itu Rasulullah. Wahai saudara sekalian, malam ini di rumah ya Abu Lahab, Tokawani, Tamani, Aminah, toko seorang anak. Kai Abdul Muthalib masih dia mungkinnya melahirkan malam ini itu punya ada di Tokawan. Lalu Suhaibatul Aslamiyah malam itu bermalam di rumah Aminah. Manggil fajar subuh saat itu, maka Aminah melahirkanlah seorang anak laki-laki. Paginya bahkan Suhaibatul Aslamiyah, wahai Abu Lahab, untung malam tadi aku bermalam di rumah Aminah, dan Aminah itu melahirkan apa anaknya? Bujuran, Abu juga. Kayak apa lagi? Wa ulida sallallahu alaihi wasallam nasifan.
Rasulullah itu dilahirkan bersih, tanpa darah, tanpa tutupan, dan bau bakunan sudah kesunat betul. Bakul asurah tampil pusat sudah membuka dahulu. Ini sudah berjalan pertama dan Abu Lahab yang namanya Muhammad. Mana ikan tahu? Maka kami ujar soal berdoa surah. Aminah akhirnya Abdullah pada saat lahir, yaitu adalah itu. Abang di manakah ada tuh ngarani Sayyidina Muhammad. Setelah imam berjanji dirawi nangka anam itu kan wasambihi ijahi Muhammadan li'annahu satu madu wasambihi namailah nanti ada itu kutu jadul taib lahir laki-laki namai Muhammad. Kenapa? Karena li'annahu selagi akan mendapat pujian dan kemuliaan nanti di belakang harinya nanti. Berarti nama ngarani Muhammad itu dari awalnya Jibril disuruh Allah Ta'ala pada hari Abdul itu adalah Muhammad. Jadi imam berjanji secara bertahun pada saat itu. Itulah dihabarkan hadara inda maulidihi Asiyatu wa Maryamu tidak tidak hadir Qudusiyah. Walamma tamma alihi tis'ata asyurin kamariyah hadara inda maulidihi Asiyatu wa Maryamu Qudusiyah. Selain dia tanah lahu sana lah dasar di bulan Hasyim coba Fahadarat bitaufiqillahi Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asiyah al-huril ain. Hasyim dari hadir juga waktu man qasamallahu bil qismatin jadi mencari lahir Nabi dia salah itulah yang hadal waqadik tahsanal qiyam di sini yang paling disunatkan berdiri tidak riwayat ya tadi kita lihat. Jadi itu ada perintahnya di situ karena lahir Rasulullah lalu kita berdiri model kayak orang menegakkan bendera di Israel tentang dalilnya juga bersunat. Berarti seolah-olah kita hadir itu Rasulullah karena kita ini Rasulullah kembali kita dekat dengan Rasul. Melalui dekatnya dengan Rasulullah itu kan ada dua alternatif. Pertama apa? Dengan saudara sedunia itu dekat dengan Rasulullah. Kedua, seiman, seagama dan seamal dengan Rasulullah. Dia Nabi puasa, Nabi puasa, Rasulullah. Oh, jauh dari, kalau begitu jauh Rasul pada di antaranya. Makanya di situ Rasulullah SAW bersabda, aqrabukum indallahi yaumal qiyamati gadan aksarukum alaihi salatan. Kurang rasa paling dekat dengan Nabi nanti berjiran lawan dia Allah, orang paling banyak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi yang ada. Bacakan riwayat Nabi Allah parah kita lawan Nabi sama salawat pada 1450 sudah yang masih lama. Tapi kalau kita cari teladan asal jadi Rasulullah itu waktu dilahirkan Asiyah lawan Maryam di Gereja Firaun 4.600 tahun 632. Kenapa maka dihadirkan nomor 2 ini? Puja imam berjanji minal hadratil qudusiyah. Kedua perempuan itu zaman itu yaitu adalah merupakan perempuan yang mulia. Nang lahir dari datang ke sawang perantauan ada di kadang bukan hansip itu orang hundur pati orang sebenarnya demikian juga nang pacang hadir bahkan Imam Mulut Hasyim tadi bidadari di mana di situ ada sedikit dalam kitab Mitologi Surah Asiyah wa Maryam jauh sebetulnya Siti Maryam itu kayaknya aja itu dalam surga
istriku dalam surga. Buat apa bersabda ini? Di hadirat itu kan ada wali Allah Ta'ala, ya ada itu ada pada masa itu ngaran Sidi Sultan. Nah, Habib Abdurrahman As-Sadaq tentu oleh apa Muqaddam Sidi Sultan itu nanti istriku di sini. Itu menandakan nikah kawin ini sampai di dunia ini sampai ke surga kita kawin. Atau Nabi Maryam itu nanti istriku di surga. Nah, jadi kawin ini nikah gurunya ketemu di atas hati. Zaman Belanda tetap kita orang Belanda tetap orang Belanda. Zaman Jepang tetap. Zaman gelap bulan, zaman bidai, zaman corona pun kita kurang kalau dia dikatakan kita dibuat tetap kawin. Karena sampai ke surga kita kawin cuma itu. Lalu Jesse Karim itu besar berikan apa maka di surga itu ada kawin. Jawabannya ini menjawab untuk meramaikan surga. Jadi untuk meramaikan surga. Maka karena Nabi aku akan bersanding melawan Siti Maryam. Lalu anak-anakan betapa sakralnya orang kawin dunia, maka sakral lagi lebih hebat lagi di akhirat kita berjalan lagi. Sakral apa kita melihat media sosial itu kan, dari Pahlawan Nasar berlebihan semuanya. Ini yang biasa itu. Ini ya. Kalau kita ya. Nah, kemudian dia berdoa, tapi di surga kaidah berjalan, maka yaitu adalah kita akan ketemu dan melihat Rasulullah itu adalah Siti Maryam dan Siti Asma. Lalu dalam makna tidak artinya kita ini mudah-mudahan siang itu adalah akan kawinnya Rasulullah. Dan tujuannya tidak ada lain di benua di ulama ini juga tidak ada kerja ya barangnya juga karena kan itu kami itu ngobrol ini dari makna di sini dan kayaknya di surga aja nanti ada kaitan di surga kita masih ada juga ada musabaqah. Saya tidak mudah punya Nabi, kita baca itu Quran dan aku baca itu adalah surah. Percayalah kita kepada kabar Rasul tersebut. Nah, dengan momen kita pada hari ini, yaitu adalah memperingati hijrah wafatnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nang ujian berjanji dari al-jannah tuhimuha wa yusallim wa yubarik alaihi. Kita termasuk orang nak ahli surga dan mendapat syafaat Rasulullah dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dengan adanya peringatan kita pada yaitu adalah hari ini, mudah-mudahan tetap kita berdoa kita dari aman, kondusif, terhindar dari berbagai yang pada kita ingini, dapat yaitu adalah keselamatan, selamat dunia dan selamat akhirat. Akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita yang sampai sini salah hilang akhirul kalam. Wabillahi taufiq. Allah Ta'ala wa barakatuh. Fatihah. Media Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nasrul wa rusul wa batan nasr wa sihhata fil wa ruhiyah ya arhamar rahimin. Alnaka ya rabbana sihatal qalbi wa al abdan bil wala wa tul hawidin istiqamah wa hammi wal kibri waliya wa qad wa rizqan batinan wasi'an rasulin yakunu auna ala man hajira khairil wa man saja rabbana taqabbal minna ya anta sami'an lima tuqabbal inna fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.